Jadi ketika perusahaan lokal itu punya kesiapan berpartner dengan perusahaan asing, jalan, maka dia akan mendapatkan benefit luar biasa dari perusahaan asing. Tapi kalau dia tidak punya kesiapan berpartner, berapapun jumlahnya perusahaan asing yang datang ke sini, dia tidak akan bisa mengambil benefit karena secara intrinsik dia tidak siap sebetulnya. Gitu. Readiness itu apa paling besar pengaruhnya? Ya pertama tentu manajemen. Ya kan misalnya dari masalah delivery time misalnya. Kalau dia masih pakai manajemen asal-asalan, begitu ada permintaan tidak di deliver pada waktunya itu sudah. Pak Refli titip tanya gimana tipsnya Pak Sohibul Iman biar S1, S2, S3 di Jepang, pengalaman berkesan beliau selama di Jepang. Di Jepang S berapa? Dari S1 sampai S3. Dari S1, S1, S2, S3. Kenapa nggak diangkat jadi duta besar Jepang dari kemarin-kemarin? Jadi kalau bisa diceritakan? Ya, saya tuh dulu kan sebetulnya sedang kuliah di IPB. Lewat jalur dulu bahasanya itu apa namanya? PMDK. Minat ya. PMDK ya. Atau PMDK. PMDK. Nah, begitu saya selesai semester 2, masuk semester 3. Terus saya dikasih tahu sama teman saya yang orang Jakarta tapi sama-sama di IPB, ini loh beasiswa nih dari Habibie gitu. Ya karena saya ada di Bogor kan, daftar ke Jakarta kan deket. Ya saya daftar lah dengan teman saya itu. Gitu. Jadi tidak dalam posisi yang sedang antusias sih sebetulnya. Tapi kemudian begitu seleksi teman saya yang nggak lolos, saya yang lolos. Terus kemudian saya sekolah di sana dari Pak Habibie. Sampai kemudian S2, S3 juga saya tetap dibiayain. Tahun berapa rentangnya dari tahun berapa? Jadi saya berangkat itu kan saya tingkat 2 kan 87 ya. 87 saya berangkat sana. Tapi sebelum berangkat sana saya kan belajar bahasa dulu di sini setengah tahun. Datang ke sana, kemudian belajar bahasa lagi 1 tahun. Setelah itu S1 4 tahun tadi di Waseda tadi. Kemudian setelah itu S2 2 tahun. Waseda juga? Nah, S2 di sama-sama di Tokyo tapi universitasnya lain namanya Takushoku. Nah habis S2 saya pulang. Saya pulang dulu. Kemudian mengabdi saya tahun 98 begitu reformasi itu. Saya kemudian dapat menteri baru kan ya Pak Zuhal waktu itu. Nah, saya merasa dekat dengan beliau. Pak Zuhal. Zuhal. Menteri Pendidikan ya? Enggak, Menristek. Menristek. Iya Zuhal. Ya, oke. Nah, saya kemudian pas reformasi itu bicara, Pak, saya ingin kerja bersama Bapak lah saya bilang. Maksudnya, kamu mau di Menristek? Karena tadinya kan saya BPPT. Dulu awalnya ASN ya Pak? ASN saya. Pak Bang Iman, Sekarang beliau berkatakan, tapi kamu mau terus berkarir atau kamu mau sekolah lagi? Kan kamu baru S2 katanya gitu. Ya saya bilang terserah Bapak deh saya. Udah kamu udah dengan saya tapi kamu kuliah dulu kan. Suruh S3 karena kebetulan waktu itu Pak Zuhal tuh baru membuat satu deputi namanya Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi. Belum ada orang yang apa-apa di bidang itu kecuali Pak Lukman Hakim, Ketua LIPI. Dewan Mahasiswa dulu ya. Nah, beliau. Nah, saya kemudian kuliah ngambil bidang kebijakan teknologi. Ya sampai S3 itu gitu. Jadi kebijakan teknologi ya. Sampai tahun berapa pulangnya? Itu kan saya berangkat kan akhirnya berangkatnya di tahun 2000 ya. Sampai 2004. Tahun awal. Pulang jadi politisi. Balik dulu ke BPPT. Saya balik ke BPPT. Nah 2005 saya diminta jadi rektor Paramadina itu. Otomatis berhenti. Nah di situ sebetulnya saya diberi dispensasi. Udah, kamu tidak usah keluar dari PNS, kamu jadi rektor di sana, kamu on demand aja, on call. Dijalani oleh saya on call sekitar 6 bulan 7 bulan. Tapi nurani saya nggak enak. Artinya saya dapat gaji double. Tapi kan kerja sehari-hari saya di satu tempat. Teman-teman ngelihat. Saya membaca lah teman-teman, akhirnya dan saya putuskan datang ke Pak Zuhal, Pak saya mundurlah dari sini. Waktu itu sudah ganti menterinya dari Pak Zuhal ke Pak Kadiman waktu itu, Kusmayanto Kadiman. Jadi saya kemudian keluar dan saya fokus di Paramadina. Kalau sekarang biasa aja orang terima gaji double, bahkan gede-gede kan. Satu jadi wakil menteri, satu jadi komisaris di BUMN ring 1. Nggak ada perasaan bersalah. Itu tadi pertanyaannya. Jadi sobat era sekalian,
Modalnya gede. Sedikit Pak, tadi karena dia nyebutin ya. Iya. Jadi memang Waseda itu di sana itu adalah swasta tertua dan juga swasta yang ya paling bergengsi. Oke. Mungkin lebih dari separuh Perdana Menteri Jepang itu dari Waseda. Oke. Jadi saya tuh padahal saya ke sana berangkat mau menggali ilmu engineering kan. Saya kan engineering gitu. Tapi ternyata saya berada di kampus yang sesungguhnya memproduksi sekian banyak politisi Jepang. Oke. Mungkin gara-gara itu saya pulang ke sini jadi politisi juga. Oke. Kena ininya, kena bau-baunya di situ. Oke. Udah bilang ini haram hukumnya kalau PKS berkoalisi dengan PSI, ini main mengharam-haramkan aja deh. RH, Assalamualaikum sahabat RH, Pilkada Jakarta insya Allah PKB Nasdem plus PKB ya, PKS Nasdem plus PKB. Kalau kita bicara tentang skala meter ya, kalau beliau ini kan engineering, itu berapa persen? Kalau 0 itu paling pesimis, 100% itu paling optimis, itu koalisi 3 partai perubahan itu untuk Pilkada DKI dengan aman itu berapa persen, Bang Iman? Ya kalau sejauh ini karena komunikasi 3 partai sudah terbangun di era Pilpres kan, kami sih sangat yakin lah. Di atas 70% kita yakin bahwa nanti pada akhirnya 3 partai ini bisa terjadi mutual understanding. Nah, saya kira di sini memang peran DPP penting ya. Saya bilang aman loh, tadi 70% itu aman berarti. Iya, saya merasa. Karena kalau Anies titik-titik dengan siapa itu ya sepertinya sepakat sudah mereka, cuman dengan Anies dengan siapanya kan. Ini ada yang bilang PKB udah dapat jatah calon wapres, Nasdem udah dapat jatah kemarin nentuin wapres. Di DKI PKS itu terbesar. Ya jangan mau PKS disetir PKB atau Nasdem. Gimana? Ya saya kira saya beberapa kali menyampaikan Bang Refli ya. Taruhlah misalnya kita berpikir Anies ini bukan dari partai manapun. PKS bukan, PKB bukan, Nasdem bukan. Dia milik bersama. Ya kan? Nah sekarang kemudian kita mau berkoalisi, menentukan siapa cawapres. Siapa cawapresnya? Ya kan kalau kita bicara fatsun politik kan, ya partai yang paling besar dong, gitu kan? Seperti itu kan. Nah kalau kita berbicara lewat fatsun politik saja sebetulnya ya sangat pantas kalau PKS itu menjadi cawagup di DKI gitu, karena tentu bilangan kursi itu dalam konteks politik ini kan ya itulah yang menjadi standar fatsunnya, saya kira betul. Ini ada lagi, andaikan PKB dan Nasdem tidak aneh-aneh dan tetap setia seperti masa Pilpres, PDIP pasti koalisi dengan Kim untuk lawan kalau gini. Tolong PKS jangan main keras lah, demi apa kalau Anies nanti jadi kalah. Ya saya kira masukan bagus ya. Tapi juga tidak semudah itu ya. Ya. Kalau 3 partai ini berkoalisi dukung Anies, apakah otomatis PDIP ke sana? Ya, malah menurut bayangan saya justru PDIP akan bersama kita. Kami sangat optimisnya begitu malah. Dan PDIP tidak bisa mengajukan calon sendiri itu ya yang paling penting. Kecuali tadi sama PSI deh. Itu nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Sebenarnya Bang Iman itu latar belakang pendidikannya itu manajemen teknologi itu bisa dijelaskan lebih rinci kalau kita kaitkan dengan pembangunan sebuah kota atau penataan sebuah kota seperti Jakarta. Ya saya S1 S2 sebetulnya engineering murni ya. Saya dulu ngambil di bidang komputer ya. S1 saya dulu ngambil computer graphics ya. Di S2 saya ngambil image processing ya. Terutama pengolahan data satelit, Bang. Tapi S3 tadi atas kebutuhan yang diminta oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Zuhal, saya didorong untuk mengambil yang ke arah makro, kebijakan teknologi gitu. Jadi bagaimana teknologi kita ini bisa dikembangkan, kebijakan seperti apa gitu. Nah disitulah saya kemudian mengambil bidang itu. Jadi mungkin lebih lengkapnya itu saya sebetulnya technology and industrial policy. Lebih pada policy-nya ya, kebijakannya. Ya, betul. Nah, industrial ini adalah sebetulnya titik temu antara teknologi dengan ekonomi. Gitu. Makanya
Saya pembimbing saya juga orang ekonomi sebetulnya. Oke. Gitu, ya namanya Pak Profesor Akia Nagata itu. Dia orang ekonomi sebetulnya. Waktu itu apa yang didalami subjek khususnya? Subjek khususnya saya mendalami tentang masalah backward linkage ya. Jadi keterkaitan ke belakang antara foreign direct investment, perusahaan asing yang ada di Indonesia yang tentu bawa teknologi luar biasa, bagaimana keterkaitannya dengan supplier lokal gitu, backward linkage-nya. Apakah terjadi transfer of technology, kemudian supplier lokal itu benar-benar menjadi high class, world class dan sebagainya. Itu yang terjadi apa? Sebetulnya dari sisi yang saya amati, ya memang ada yang berhasil, ada yang tidak kan. Negara yang mengundang foreign direct investment itu. Nah itulah yang saya kaji. Kenapa satu negara ini berhasil, yang ini tidak berhasil? Ada perbandingan ya. Nah di situ saya menemukan bahwa kehadiran foreign direct investment itu tidak taken for granted. Udah pasti dia akan menghidupkan industri lokal. Ternyata saya menemukan satu parameter yang namanya partnership readiness. Jadi ketika perusahaan lokal itu punya kesiapan berpartner dengan perusahaan asing, maka dia akan mendapatkan benefit luar biasa dari perusahaan asing. Tapi kalau dia tidak punya kesiapan berpartner, berapapun jumlahnya perusahaan asing yang datang ke sini, dia tidak akan bisa mengambil benefit karena secara intrinsik dia tidak siap. Gitu. Readiness itu apa paling besar pengaruhnya? Ya pertama tentu manajemen. Ya kan misalnya dari masalah delivery time misalnya. Kalau dia masih pakai manajemen asal-asalan, begitu ada permintaan tidak di deliver pada waktunya, itu sudah. Yang kedua quality. Bermain di quality seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ya tadi masalah penggunaan teknologinya, bagaimana mereka bisa cakap, walaupun mereka bukan penghasil teknologi, tapi existing teknologi bisa dia gunakan sampai pada best practice level. SDM berarti ya. Betul. Nah partnership readiness ini adalah tugas pemerintah, Bang Refli. Makanya rekomendasi kebijakannya adalah memang pemerintah ini jangan sok-sokan mengundang perusahaan asing ke sini saja, tanpa menyiapkan partnership readiness-nya itu. Jadi kalau partnership readiness tidak dibenahi, seberapa banyak pun perusahaan didatangkan ke sini, dia tidak memberi manfaat besar buat masyarakat. Kalau saya kasih contoh nikel misalnya, dengan isu smelter, itu partnership readiness-nya sebenarnya oke apa nggak oke? Ya saya tentu belum mengkaji ya, saya belum mengkaji di sisi itu. Dulu saya mengkaji dari sisi elektronik, otomotif, dulu saya. Nah di situ saya ingin di disertasi saya menunjukkan bukti. Ada satu perusahaan Bang Refli di Batam itu, itu namanya perusahaan Satnusa Persada. Pendirinya itu adalah Mr. Abidin. Itu beliau tadinya mendirikan perusahaan dengan 27 karyawan dan hanya membuat satu power supply yang sangat sederhana. Tidak lebih dari 10 tahun pegawainya itu menjadi 13.000.